Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai anak-anak Allah tetap bisa menjaga benih baik itu hingga akhirnya kita bisa benar-benar bertumbuh sebagai gandum yang baik? Gak kemudian karena di sekitar kita banyak ilalang terus terpengaruh, akhirnya tidak tumbuh menjadi gandum yang baik. Pertanyaannya sekarang, Romo gimana caranya? Bacaan pertama dari kitab Yeremia mengingatkan kita bahwa untuk menjadi anak-anak Allah yang baik, di situ kita perlu memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita. Sampai 2 kali disebutkan, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu. Maka walaupun dalam hidup ini kadang-kadang kita agak kesenggol-senggol sedikit dengan ilalang, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Ingat lagi, oh dulu tuh aku benih baik yang diberikan Tuhan. Berarti dari benih baik itu kita memiliki kemampuan untuk menjadi pribadi yang memang lebih baik dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunan Roh Kudus agar kita senantiasa ingat akan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang boleh bertumbuh secara baik untuk dapat nantinya disimpan di lumbung Tuhan Yesus bersama Bapa dan para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, bruder, suster, saudari-saudara, opa, oma, ibu bapak, rekan-rekan muda dan anak-anakku sekalian, baik yang berada di gereja maupun di tempat masing-masing, semuanya selamat pagi. Pagi hari ini di hari Sabtu biasa ke-16 kembali kita menghadap Tuhan, bersyukur atas penyertaan Tuhan dan juga mohon tuntunan di dalam kehidupan kita. Bersama dengan umat yang menitipkan doanya dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini, bersama dengan seluruh doa dan harapan di dalam hati kita masing-masing, marilah terlebih dahulu kita menghadap Tuhan, mengakui dan menyesali segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penguasa semesta alam, Engkau berkenan tinggal dalam hati kami. Semoga kami senantiasa menjaga kekudusan diri, agar menjadi kediaman yang layak bagimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana sabda ini dan katakanlah, dengarkanlah sabda Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu, apabila kalian sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kalian sendiri, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, sejak dahulu kala sampai selama-lamanya.
Tetapi ternyata kalian percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kalian mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kalian kenal. Lalu kalian datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, "Kita selamat," agar dapat melanjutkan segala perbuatan yang keji itu. Sudahkah menjadi sarang penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Aku melihat sendiri semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripadamu. Langkah mereka makin lama makin tinggi. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang mampu menyelamatkan jiwamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lambung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, bruder, saudari-saudaraku yang terkasih. Di rumah saya itu ada 2 anjing yang dipelihara oleh orang tua saya. Saya nggak tahu apakah itu untuk menggantikan saya dan adik saya yang sudah tidak di rumah. Tetapi 2 anjing itu sejak kecil memang dipelihara oleh orang tua saya. Namanya kebetulan sama dengan anjing yang ada di gereja ini. Yang satu Happy, yang satu namanya Poppy. Bedanya yang di sana, yang di rumah saya dua-dua anjingnya anjing perempuan. Kalau di sini Happy-nya Happy versi cowok. Apa yang menarik dari kedua peliharaan orang tua saya ini adalah karena sejak kecil mereka diajak ngomongnya oleh manusia. Sejak kecil mereka tidak pernah ketemu anjing lain.
Jadi sampai besar, anjing di rumah saya itu tidak bisa menggonggong, Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya ketemu anjing lain, ada yang lewat dari depan rumah gitu, ya senang aja, tapi seperti mau keluar gonggongan dari mulutnya, tapi nggak bisa. Sampai suatu hari, ibu bapak saya lagi pergi keluar kota, dititipkanlah ke tempat penampungan anjing. Ajaibnya pulang dari situ akhirnya mulai bisa gonggong, tapi ya gonggongannya aneh gitu, tidak seperti gonggongan anjing pada umumnya. Apa yang mau saya bagikan dari cerita sederhana ini? Bahwa walaupun terlambat belajar menggonggong, kurang lebih seperti itu anjing di rumah saya, tetapi pada akhirnya anjing itu tetaplah anjing yang bisa menggonggong, yang memang berperilaku seperti anjing pada umumnya. Hari ini Yesus berbicara kepada kita tentang suatu perumpamaan gandum dan ilalang. Dikatakan di awal bahwa Tuhan dari awal sudah menaburkan benih yang baik di ladangnya. Dan kalau kita menggambarkan ladang itu adalah dunia ini, maka kita sebagai anak-anak Allah, putra-putri Bapa, berasal dari benih baik yang ditaburkan oleh Tuhan itu. Tetapi dalam hidup ini kerap kali kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin menawarkan nilai-nilai yang lain, yang justru menjauhkan kita dari cinta kasih Tuhan, menjauhkan kita dari iman dan pengharapan kepada Allah. Itulah ilalang di dalam hidup kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai anak-anak Allah tetap bisa menjaga benih baik itu hingga akhirnya kita bisa benar-benar bertumbuh sebagai gandum yang baik? Gak kemudian karena di sekitar kita banyak ilalang terus terpengaruh akhirnya tidak tumbuh menjadi gandum yang baik. Pertanyaannya sekarang, Romo, gimana caranya? Bacaan pertama dari kitab Yeremia mengingatkan kita bahwa untuk menjadi anak-anak Allah yang baik, di situ kita perlu memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita. Sampai 2 kali disebutkan, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu. Maka walaupun dalam hidup ini kadang-kadang kita agak kesenggol-senggol sedikit dengan ilalang, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Ingat lagi, oh dulu tuh aku benih baik yang diberikan Tuhan. Berarti dari benih baik itu kita memiliki kemampuan untuk menjadi pribadi yang memang lebih baik dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunan Roh Kudus agar kita senantiasa ingat akan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang boleh bertumbuh secara baik untuk dapat nantinya disimpan di lumbung Tuhan Yesus bersama Bapa dan para kudus di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, dalam Ekaristi ini kami mengenangkan Yesus Kristus yang menyatakan kesabaran dan kasih setia-Mu bagi kami. Semoga kami tetap tekun dan setia menjadi gandum yang baik, kendati harus hidup bersama dengan ilalang, sampai akhirnya pada waktu musim panen tiba, kami layak masuk ke dalam kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih saudari-saudara untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dengan kasih-Nya yang berlimpah memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur kepada Allah.